Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan 3 digit NIM terakhir 041 dari kelas B, RO24, Praktikum B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ini ya, state machine-nya. Yang pertama, di sini aku bakal membahas memahami state machine dan FSM, dasar dan aplikasi praktis. Jadi, presentasi ini akan membahas konsep dasar state machine dan finite state machine atau FSM, serta mengupas komponen utamanya melalui contoh-contoh praktis dalam teknologi sehari-hari. Nah, di sini kayak awal itu dimulai dari apa itu state machine atau mesin keadaan. Jadi, state machine itu adalah model matematika yang menggambarkan sistem dengan sejumlah keadaan atau state dan transisi antar keadaan berdasarkan event atau input yang diterima. Nah, yang kedua itu ada FSM atau finite state machine. State machine dengan jumlah state terbatas. Ini adalah alat dasar dalam desain perangkat lunak, hardware, dan logika kontrol. Jadi contoh sederhana itu ada di mesin penjual otomatis yang mengubah state, misalnya dari menunggu koin ke siapkan pilih produk. Jadi kayak kita itu kan ada pasti ada program kan yang kayak di layar itu masukkan koin, masukkan uang ataupun tap eh, debit atau apa kartu kredit. Nah, lalu kalau misalkan sudah masuk, itu bakal layar itu bakal berubah jadi kayak siap untuk memilih produk. Misalkan A1, A2 atau A berapa gitu. Kan biasalah dalam vending machine seperti itu. Jadi kayak seperti itulah. Dan yang kedua di sini ada komponen utama FSM atau komponen-komponen utama dalam FSM ada state, event, transition, dan action. Nah, state atau keadaan, kondisi atau status sistem saat ini, misalnya MP3 player bisa berada di state play, pause, dan stop. Jadi bisa kita temukan pada saat kita menyetel musik gitu. Di situ kan ada play, ada pause, ada stop. Nah, itu tiga keadaan yang bisa di eh, state ya, keadaan. Yang kedua ini ada event atau pemicu. Nah, input yang memicu perubahan state, contohnya itu penekanan tombol play atau sinyal sensor. Ini masih berkutat pada sistem MP3 player ya, atau kita mendengarkan musik. Jadi keadaan itu kan ada tiga, play, pause, dan stop. Semisal aku dari awal itu lagu itu kalau mau di play itu bakal di play. Nah, itulah event atau pemicunya. Jadi kalau di time play, ini lagu itu akan memutar dengan sendirinya. Nah, yang kedua ini adalah perpindahan terdefinisi dari satu state ke state lain sebagai akibat dari event. Nah, transisi ini semisal dari stop, aku mau nyalain lagi lagunya. Berarti kan aku harus klik lagi play. Nah, perubahan transition ini yang bisa menjadi apa dari stop menjadi play dan kebalikannya seperti itu. Yang terakhir ini ada aksi ya atau action, aktivitas yang dieksekusi selama transisi atau saat sistem berada di state tertentu seperti itu. Nah, lanjut di sini ada studi kasus. Jadi state flow MP3 player. Nah, state yang pertama itu adalah stop. Jadi eventnya itu tekan play, actionnya itu untuk mulai putar musik. Jadi eventnya itu aku menekan play, tapi actionnya itu ya action part yang terjadi pada perangkatnya itu memulai musik itu seperti itu. Nah, yang kedua ini ada state play. Kalau tadi kan state stop, ya kan? Ini ada state play. Event jadi start dari play, ketekan pause, maka actionnya itu musik bakal dijeda. Akan menyimpan posisi semisal di menit satu itu bakal ditahan di menit satu itu. Nah, lanjut lagi di sini ada transisi kembali, yaitu event stop, yaitu dari play atau pause. Jadi actionnya itu bakal berhenti pemutaran atau reset posisi seperti itu. Lanjut pada posisi pause, tapi eventnya di play, maka actionnya itu akan melanjutkan putaran musik dari posisi tersimpan. Jadi state itu ibarat posisi awal, event itu apa yang kita lakukan, dan action itu adalah hal yang akan terjadi pada perangkat itu. Ini logikanya itu pada pemutaran musik ya, yang selalu konsisten dan bisa diprediksi lah tergantung event yang kita lakukan itu apa. Gitu. Nah, lanjut di sini ada studi kasus 2 yaitu state flow traffic light atau lampu lalu lintas. Nah, dari merah, state-nya merah itu akan menghentikan lampu lalu lintas. Nah, kalau hijau itu mengizinkan lalu lintas berjalan. Kuning itu peringatan transisi. Jadi perpindahan dari merah ke hijau dan hijau ke merah seperti itu.
Jadi itu infinite-nya. Sini ada gambar apa? Loop ya atau infinite loop, loop perputaran tanpa henti. Jadi dari merah ke hijau, lalu dari kuning ke merah, hijau ke kuning. Nah, ini bakal mulai lagi seperti itu. Untuk state flow pada traffic light. Lanjut di sini studi kasus 3, state flow turning signal. Jadi ini lampu sen, lampu sen. Jadi sistem sinyal sel belok yang tersedia dalam kendaraan, dalam motor maupun mobil itu krusial sekali sehingga harus diatur dalam eh, kasus studi kali ini yaitu diatur sama FSM untuk memastikan lampu berkedip sesuai input pengemudi. Semisal inputnya kan ada 3 ya, yaitu ada off, ada kanan, ada kiri. Nah, semisal kita ingin berbelok ke kanan tetapi nggak bisa nyala ataupun malah ke kiri, itu akan berbahaya sekali seperti itu. Jadi SOP-nya itu seperti ini. Jadi state-nya, kondisinya itu mati dulu, tapi sinyal tidak menerima apapun. Jadi kalau nggak ditekan, ya, kalau nggak ditekan ke kanan ke kiri, tapi kalau ditekan tengahnya di push, itu dia tetap mati. Kecuali tuasnya itu dipindahin ke kanan ataupun ke kiri seperti itu. Nah yang kedua itu ada lampu saat menyala di kiri. Nah saat di tuas di kiri kan, lampu itu akan berkedip menandakan mobil berbelok kembali. Nah, saat gimana sih caranya untuk kembali tuas kembali lagi yaitu ditekan tengahnya seperti biasa. Lalu di sini ada right signal atau sinyal ke kanan, aksi lampu berkedip ke kanan, jadi dia bakal ke kanan seperti itu. Lalu semisal ingin dikembalikan ke posisi state off, cukup ditekan saja sehingga nggak perlu dibalik kanan kiri lagi seperti itu. Ini penggunaan dalam lampu sinyal untuk berbelok baik di kendaraan mobil atau motor. Lanjut di sini ada state action, entry, during, dan exit. Nah, di sini aksi dapat terjadi pada 3 momen spesifik terkait sebuah state, memberikan kontrol yang sangat detail atas perilaku sistem. Yang pertama itu ada entry action, aktivitas yang dilakukan tepat saat memasuki state. Ini memastikan state dimulai dengan benar. Nah, during action saat melakukan aktivitas. Jadi, aktivitas yang berlangsung selama sistem berada di state tersebut biasanya berupa pemantauan atau perhitungan. Jadi kan during action saat melakukan. Nah, saat exit action yang ketiga, aktivitas yang dilakukan tepat sebelum meninggalkan state digunakan untuk membersihkan atau menyiapkan transisi. Ini penting untuk dibahas. Nah, lanjut di sini ada praktik state action pada traffic light. Mari kita lihat bagaimana state action diterapkan pada state merah di lampu lalu lintas untuk mengatur alirannya. Nah, di sini ada state action, ada entry ya, entry atau merah. Entry-nya itu state merah, ya. State merah, tindakan lampu tindakannya itu menyalakan lampu merah dan menunggu timer untuk apa namanya? Berganti ke hijau. Nah, yang kedua ini ada during action, ya. Jadi masih state merah nih, masih merah. Yaitu tindakan hitung mundur waktu semisal 30 detik. Jadi semisal masih merah, itu kan masih entry action. Nah, during action yang berjalan ini itu 30 detik sebelumnya nih. Nanti bakalan apa? Menjadi during action. Nah, exit actionnya saat sudah 30 detik, lampu yang berwarna merah ini akan mati gitu. Sehingga sinyal event timer habis pada saat pindah state menjadi berwarna hijau seperti itu. Nah, ini visualisasi aliran state simulasi singkatnya. Diagram FSM ini adalah cetak biru visual yang memastikan setiap developer memahami logika sistem secara instan seperti itu. Jadi itu saja untuk bagian pengenalannya. Untuk dimulai dari aplikasinya di sini ada vending machine, ada MP3 player atau pemutar musik digital. Di sini ada eh, lampu lalu lintas untuk eh, jadi contoh ya. Di sini juga ada sebagai eh, lampu sinyal sen kanan dan ke kiri. Dan nih, aku bakal lanjut
di multisim untuk membahas bagaimana sih kita akan membahas seperti ini semua seperti itu. Lanjut di sini aku bakal membuat ini ya state flow ini ada di bawah khusus state flow. Nah, ini aku bakal klik chart, drag aja. Nah, ini khusus buat apa namanya? Buat chart. Nah, di sini ada state, ada junction segala macamnya itu ada di sini. Nah, aku pakai state aja. Nah, seperti ini, state seperti ini. Nah, untuk ini itu cukup dinamain. Sini itu namanya on. Kemudian untuk bawahnya itu titik entry titik dua spasi Y sama dengan 3 titik koma. Yang lupa titik koma, lanjut yang di sini itu dikasih nama O. Sini itu entry lagi titik dua. Sini Y sama dengan 3 nah, titik koma. Nah, yang kiri ini harusnya minus 3 ya. Minus 3. Nah, ada seperti ini. Ini langsung dihubungin aja. Nah, untuk namanya di sini itu U lebih dari sama dengan 1. Jangan di sini itu U sama dengan 1. Kemudian lagi. Nah, ini udah bisa. Nah, lanjut sini aku bakal nambahin konstan dan nanti display. Nah, ini display. Langsung aja. Nah, lanjut di sini aku bakal ngebuat eh, bagian dari contohnya. Nah, di sini aku bakal di sini itu ada state segala macam junction. Yang aku pakai state aja 2. Lalu di sini dinamain on. Sini klik aja langsung Y sama dengan -3. Nah, lalu di sini itu off yaitu Y sama dengan 3. Nah, ini tentunya di klik kanan aja. Jangan klik kanan.
Ini hapus. Ini klik kiri maksudnya. Sambungin. Ini juga sambungin. Ulang. Sambungin. Yang tengah. Itu U sama dengan lebih dari sama dengan satu. Oke. Nah, lanjut sini. Itu U kurang dari satu. Nah, kalau kayak gini di run aja. Dia pasti bakalan error. Nah, ini pastikan aja U sama Y-nya, input dan output. Ini di oke aja nggak apa-apa. Nah, kalau di oke, itu bisa di run. Sebentar. Nah, udah ready. Balik ke sini. Itu disambungin. Sini dan ini. Nah, semisal hasilnya itu lebih dari satu, harusnya ini tiga. Nah, tapi kalau hasilnya misal 0,1, harusnya hasil itu minus 3. Karena di bagian apa on itu harusnya tuh di bawah apa satu nilainya. Misal kalau kayak di vending machine, kayak kalau uang kita kurang, maka tidak akan mesin itu nggak bakalan kayak silakan pilih untuk ini untuk pilihan bagian yang mana itu nggak bakal. Maka seperti itu. Nah, misal balikin lagi hasilnya satu, maka hasilnya jadi tiga seperti itu. Nah, ini untuk bagian dari state yang sederhana. Lanjut berikutnya. Nah, lanjut di sini aku bakal membuat state dari lampu lampu lalu lintas. Pertama aku bakal add block dulu di sini. Nah, misal kayak tadi kayak biasa, ini untuk lampu merahnya, lampu hijau, lampu kuning. Nah, untuk bagian default transition ini penting. Jadi default default itu kayak ibarat posisi yang benar dari pertama tuh yang mana sih? Kayak gitu. Nah, di sini aku bakal ngasih nama. Namanya itu yang atas. Di sini red. Lalu di sini langsung aja ketik aja. Neo sebelah. Entry. Ketik enter. Right. RIGHT underscore LIGHT titik com sama dengan satu titik koma, jangan lupa enter lagi. Sini ada green underscore LIGHT dengan sini 0 koma, sini ada yellow underscore LIGHT dengan 0 titik koma lagi. Nah, ini aku harus gedein lagi, gedein aja. Ini nanti ini di copy semua. Ctrl C. Ini sini kasih nama dulu, ini green.
Nah, untuk bagian ini hapus saja. Ini Ctrl P. Ini ganti nama jadi print. Tapi yang perlu diubah di sini harusnya tengah itu satu, yang atas nol. Nah, lanjut sini sama dikasih nama dulu red. Eh, oh red yellow. Jadi yang bawah ini Ctrl V lagi. Nah, ini satu. Nah, jadi ini udah jadi seperti ini. Tarik aja sini. Nah, tarik lagi sini, tarik. Tapi karena nggak bisa disetting satu-satu dulu. Ini tarik sini, kasih nama di sini, yaitu 50. Jadi detiknya sama second. Oke, cukup. Lanjut yang bawah, sama juga jaraknya jauh 50. Nah, sedangkan yang dari kuning ke merah itu nggak usah jauh-jauh jarak berapa ya? 3 detik deh. Soalnya merepresentasikan dunia yang asli. Kayak nggak mungkin lampu kuning itu lama-lama tuh nggak mungkin. Paling cuma 1 sampai 3 detik lah. Nah, kalau udah kayak gini, itu kayak tadi yang sondiran aja. Sondiran aja, dicari settingannya. Pastikan semua yang ada di output. Lalu klik OK. Sondiran lagi. Seperti ada yang salah. Ini harusnya titik. Nah, ada kurungnya. Nah, nah, harusnya udah bisa yang ini. Nah, lagi. Share. Nah, lanjut. Sini udah bisa. Jadi udah kebaca juga kita kehadiran. Itu bisa. Nah, di sini aku bakal balik ke until. Kemudian aku bakal pakai max. Ini aja. Jadi inputnya jadi 3. Kemudian itu aku butuh pembaca scope. Nah, konekin aja. Next, next, next. Sini. Jalan. Nah, malam jadi seperti ini. Jadi, oh ya waktunya belum diubah. Waktunya itu aku pakai 150 detik. Jalan.
Nah, nah seperti ini. Jadi yang pertama kan lampunya kan warna merah ya. Warna merah itu sekitaran 50 detik nih, 50 detik. 50 detik. Nanti kalau udah itu bakal ganti jadi warna hijau. Warna hijau 50 detik dan warna kuningnya cuma 3 detik di sini, cuma 3 detik. Sehingga kini berarti eksperimen pada kali ini berhasil. Semisal kalau kan total itu kan 50 50 sama 3. Jadi harus 103. 103 per cycle. Karena ini kan aku tadi 150. Jadi dia hanya di merahnya aja. Nah, untuk sampai di eh, hijau lagi itu harus dengan 153. Ya, coba ya, 153 ya. Enggak, 206 lah dia coba. 206 kan. Nah, kayak gini. Nah, ini pas banget harusnya di sini tuh warna kuning kayak gitu. Jadi inilah representasi dari gimana dari lampu lalu lintas itu sendiri. Lanjut, aku bakalan ke signal atau sen pada kendaraan bermotor. Seperti itu. Nah, lanjut di sini aku bakal membuat chart untuk merepresentasikan penggunaan sen ya. Seperti biasa, sini aku nambahin state, harus ada defaultnya di sini. Ini untuk namanya, sini tuh off dan posisinya itu jangan lupa entry di koma enter right r i g g h t underscore l i g h t titik koma belum cuma dengan nol karena ini kan posisi awal ya nol maka titik koma left underscore l i g h t dengan nol titik koma. Nah, kalau udah seperti ini, lanjut, itu di klik kanan aja, klik kanan. Nah, hasilnya di on, tapi harusnya ini right ya. Tapi, oke, nggak harusnya nggak kayak gini, nggak gini. Tambahin ulang, manual, karena cuma butuh namanya aja. Itu RIGHT, right, kanan, ini left. Jadi, nah kalau udah seperti ini disambungin, ini aja, pakai kurung kawal, namanya right, RIGHT, score lever, underscore scroll lever sama dengan satu itu nn left underscore lever sama dengan nol. Ini di copy aja biar gampang nanti kan cuman apa mengganti satu sama nolnya aja. Ini dibikin kayak ini masuk kontrol P aja. Nah, di setelah ini diganti nol karena untuk mematikan tuh. Ini pindah sini aja. Lanjut yang yang dari atas, yang dari bawah ke atas dulu, yang sini, ini langsung
Yang digeser aja biar gampang dilihat. Ini 0, ini 1. Nah, ini ke sini dan ininya profil lagi harus sama-sama 0 karena buat mematikan. Ini geser aja sini lah ya. Ini geser aja, geser juga. Nah, dicek lagi 01, 00, 01, 10, 00. Oke. Nah, yang ini tuh digedein aja. Gedein. Nah, udah digedein lagi. Oke, cukup. Masukin lagi. Nah, jangan lupa harus ada apa namanya default transition karena kalau nggak bakal error. Tapi errornya tuh bukan yang bisa di problem solving. Ini on. Itu sini aja entry koma left line lft underscore IGHT sama dengan. Nah, lanjut lagi yang di sini. Nah, jadi off. Ini 0 karena off. Lanjut lagi sebelahnya. Nggak terus ada di default ini ya. Ini entry C. Ini copy aja. Nah, kasih nama dulu. Ini namanya on juga. Ctrl V sama. Nah, harusnya sini right. Ganti right. 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 Yang ini 0. Jangan lupa juga ini ditambahin jarak ya, jarak waktunya. Ini tarik. Nah, Ctrl Z, Pak. Ini tarik aja. Dinamain itu after 0,5 0,5 underscore sec koma sec. Nah, seperti ini. Copy aja biar cepet. Oke, Ctrl C. Nah, ini bawa ke atas, tarik juga. Sama juga yang ini, tarik. Copy juga. Nah, nah, kalau seperti ini, itu dicek lagi. Left, left, right, right. 0,5, 10, 10. Cek lagi. 00, 00, 1. Oke, coba Bang run. Dan pasti bakal error. Nah, ini udah
Oke, orderan lagi. Nah, udah. Ini gedein aja. Sini aku bakal masukin input. Mana? Scope, scope. Ini butuh instan buat. Nah, ini konekin aja. Connect, connect. Butuh max. Supaya gelombangnya jadi satu. Nah, semisal aku mau ini 0. Dia aku mau send yang kanan. Ini left ya, left. Eh, left kiri, 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 kiri. Sambungin dulu. Nah, bakaran. Waktunya sebentar, waktunya kelamaan. 10 detik aja. Di run. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Jadi, karena yang left, left itu yang warnanya apa namanya? Biru seperti sini. Setengah, setengah-setengah kan 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Nah, lanjut yang sebelahnya, semisal aku mau yang ini jadi 0, tapi yang ini jadi 1. Orang. Nah, warna kuningnya yang naik. Itu menunjukkan yang right atau yang kanan. Jadi, yang warna kiri itu warna biru, yang kanan itu warna kuning. Nah, kalau misalkan dua-duanya itu 0, nah lagi, maka nggak ada yang nyala, nggak ada yang mati. Nggak ada yang nyala tapi mati semua. Gitu. Nggak ada lonjakan. Kayak gitu. Misalnya satu lagi, run. Nah, maka ini berhasil untuk simulasi mengenai sense pada kendaraannya, kanan kiri dan mati. Kalau misalkan 1 0 berarti yang kiri itu hidup, yang kanan mati. Nah, kalau misalkan 0 1 itu yang kanan hidup, yang kiri mati. Dan kalau misalkan 0 0 berarti sense sedang tidak digunakan atau mati semua, seperti itu. Lanjut.